kembali lagi dengan aku Aziza. Hari ini aku sudah berada di stasiun Jakarta Kota teman-teman. Cukup padat, mungkin karena weekend juga kali ya. Wah, cuaca hari ini juga cerah banget, mendukung untuk kita pergi jalan-jalan. Ya, karena hari ini kita sudah ada di tempat wisata Kota Tua. Kira-kira kita mau ngapain ya ke sini? Yuk, ikutin aja keseruan jajaber kita hari ini. Halo, hai, dan salam teman-teman semua dimanapun kalian berada. Di sini saya akan memandu kalian di tempat bersejarah yaitu Kota Tua. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari kelas 11 MP2. Nah, Kota Tua atau yang biasa kita sebut sebagai Kota Tua Batavia melintasi Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Dan tempat wisata ini memiliki luas sekitar 139 hektar. Nah, salah satu bangunan yang ada di Kota Tua yaitu adalah Museum Fathahillah. Nah, Museum Fathahillah ini banyak disebut-sebut sebagai Museum Sejarah Indonesia atau Sejarah Jakarta. Nah, di sini di perjalanan singkat ini saya akan memaparkan sedikit mengenai hubungan dari Museum Fathahillah dengan penjajahan Jepang di Indonesia. Oke deh teman-teman, jadi hari ini tujuan destinasi kita adalah Museum Fathahillah. Cukup dengan membayar uang 15.000 untuk orang dewasa dan 5.000 untuk anak di hari weekend, kamu sudah bisa masuk dan menikmati kekayaan sejarah di Museum Fathahillah ini loh. Oke, ini dia pemandangan setelah kalian memasuki area museum. Dan Museum Fathahillah ini memiliki 2 lantai loh teman-teman. Nah, awalnya gedung ini adalah gedung balai kota untuk VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. Dan gedung ini dibangun pada 1620 dan digunakan untuk urusan hukum hingga perpajakan daripada Perusahaan Hindia Timur Belanda itu sendiri. Dan setelah Jepang berhasil menguasai Jakarta pada tahun 1942, Jepang pun menggunakan tempat ini yang dimana saat itu sebagai kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan pada masa kependudukan Jepang, gedung ini digunakan untuk tempat logistik dari Dai Nippon. Dai Nippon sendiri adalah pemerintahan militer dari Jepang. Dan bala tentara Nippon memegang kekuasaan yang dulunya dipegang oleh Gubernur Jenderal Belanda. Nah teman-teman, lebih dari itu, di sini kita bisa melihat banyak sekali peninggalan-peninggalan ketika Belanda itu menetap di Indonesia. Di sini kita bisa melihat dan belajar dari koleksi-koleksi di Museum Sejarah Jakarta, yang mayoritas peninggalan-peninggalan masyarakat Belanda saat bermukim di Batavia, seperti mabel, perabot rumah tangga, senjata, keramik, peta, serta buku-buku. Dan di museum ini pun terdapat beberapa fasilitas yang bisa kalian kunjungi, mulai dari perpustakaan, ruang sinema, ruang pameran, taman, dan toko souvenir. Tapi teman-teman, di balik megahnya gedung Museum Fathahillah, terdapat penjara bawah tanah tempat tawanan pada masa pemerintahan Belanda. Penjara bawah tanah di Museum Fathahillah ini dipisah menjadi 2 kategori, yaitu penjara bawah tanah khusus pria dan penjara bawah tanah khusus wanita. Dan di sini aku coba masuk ke dalam. Dan ini dia tampak dalam dari penjara bawah tanah Museum Fathahillah. Maaf ya karena kameranya tidak stabil, karena aku sendiri ngeri teman-teman. Soalnya tempat ini sempit dan bikin merinding banget. Wah, keren dan bermanfaat banget kan jalan-jalan kita kali ini di Museum Fathahillah. Kesimpulan dari video ini adalah bahwa Museum Fathahillah ternyata memang beberapa kali dialihfungsikan menjadi tempat-tempat yang dapat membantu daripada proses penjajahan negara luar di Indonesia, mulai dari Jepang maupun Belanda. Ya, semoga dari wisata singkat ini kita semua bisa mendapatkan lebih banyak ilmu mengenai sejarah-sejarah Indonesia yang ternyata banyak dan seru banget kalau kita mau untuk memahami itu. Aku ucapkan terima kasih karena sudah mau menemani aku mengunjungi destinasi wisata ini. Semoga di lain waktu kita bisa jalan-jalan ke tempat seru lainnya ya. Sampai jumpa lagi dan salam teman-teman.